Selamat ketemu lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas tentang bab 2, mind mapping. Mind, pikiran, mapping, membuat map atau kotak-kotak. Tapi kita perhatikan dulu gambar yang ada sekarang. Berwarna semua ya, tidak hitam putih. Ini warnanya ini merah, hijau, kuning, ungu ya, biru ya. Hitam, hijau, ungu, coklat muda, ini apa ini? Nah, dari gambar ini kita bisa analisa terlebih dahulu bahwa ada salah satu pusat di sini, gambar orang yang sedang berpikir, karena digambar di dalam otaknya ada lampunya, berarti sedang berpikir ya, sedang berpikir tentang sesuatu. Apa itu? Nah, perhatikan gambarnya tadi juga berwarna berbeda-beda supaya bisa mudah dihafalkan. Nah, sekarang kita bahas tentang orang itu sedang berpikir apa toh? Ya, nanti kan kalau kita paham tentang ini, kita dengan mudah mengartikan sebuah pengertian mind mapping. Nah, kalau misalnya ini saya mengambil satu contoh, seseorang sedang berpikir, mulai dari apa sih yang dipikirkan? Apa sih yang sedang dipikirkan oleh orang ini? Ini adalah unsur utama orang yang sedang berpikir. Apa yang sedang dipikirkan? Unsur tambahan, bagian dari unsur yang utama. What? Apa? Berpikir apa ya kira-kira ya? Saya ambil misalnya ingin punya HP. Jadi permasalahannya kepingin punya HP, handphone. Gitu. Nah, kita harus berpikir lagi. Kok kepengen duwe HP, kok kepengen punya HP? Mengapa itu orang? Mengapa? Ya, unsur yang kedua, mengapa? Mengapa itu orang kepengen punya HP? Mungkin pertanyaannya, jawabannya adalah satu, untuk komunikasi, iya sih. Untuk komunikasi. Dua, untuk kegiatan KBM. Tiga, untuk kegiatan online, jual beli online, banyak sekali. Ternyata HP itu bagi dia sekarang banyak fungsinya. Mengapa? Maka jawabannya tadi. Terus subunsur yang ketiga, how, bagaimana? Artinya kan Indonesianya bagaimana? Bagaimana mendapatkan HP itu? Ya, satu, mungkin dia bisa minta ke orang tuanya. Yang kedua, bisa ke pinjam temannya. Tiga, bisa pinjam sewa ke penyewaan. Keempat, bisa dengan bagaimana? Itu dengan, nggak boleh tapi ini, mencuri, nggak boleh dikerjakan, dosa. Tapi itu kan salah satu cara untuk mendapatkan cara yang tidak halal. Ya, yang halal saja yang dipakai di sini. How, bagaimana caranya mendapatkan? Terus unsur yang keempat, where. Where itu di mana mendapatkannya HP? Gimana ya? Orang ini harus mendapatkan HP. Kira-kira di mana? Di toko HP. Bisa juga dengan cara beli tadi. Di temannya kan mendapatkannya. Di mana? Di mana di situ ada HP. Di tempat sampah mungkin enggak? Ada HP yang dibuang.
Ya logisnya itu di tempat HP, toko penjual HP atau toko persewaan HP. Atau kalau pinjem di temannya atau orang tuanya di sini atau siapa saja yang punya HP yang bisa dipinjemin. Ya di mana ya? Terus yang ke-5, when. Kapan? Kapan dia butuh? Ya bisa sekarang, bisa besok, bisa tahun akan datang. Nah, ini kaitannya dengan finansialnya, uangnya. Kalau beli, tapi kalau pinjam dengan siapa dipinjam itu, HP-nya dipakai apa enggak? Kapan ya? Kapan kebutuhan yang harus dipakai dengan alasan yang ada di dalam ayat tadi? Kapan dia harus belinya? Ini bisa sekarang atau ditunda bahkan tidak jadi beli. Belum jadi beli. Terus yang ke-6, siapa yang terlibat dalam proses pembelian HP ini? Kalau minta orang tua ya orang tua. Kalian. Ya. Terus mungkin teman juga yang harus terlibat. Jadi di situ ada istilah yang keren adalah 5W. What, why, who, when, where. Plus 1H, how, bagaimana. Kalau kita perhatikan ini adalah satu proses membuat catatan-catatan, orek-orekan ketika kita belajar berpikir. Belajar berpikir di sini. Ini unsur utamanya adalah orang belajar berpikir. Judulnya aja mind mapping. Mengotak-ngotakkan, mencatat atau memetakan pikiran dalam bentuk ini. Where, when, who, what, why, how. Atau Indonesianya di mana, kapan, dengan siapa, apa masalahnya, mengapa itu ada. Itu ya. Nah, ini adalah sekilas gambaran yang harus dibuat oleh seseorang ketika harus memecahkan suatu masalah. Maka agar masalah itu diselesaikan dengan sempurna, maka perlu dibuatkan sebuah orek-orekan gambaran atau pemetaan seperti ini. Rumusnya tadi 5W plus 1H untuk Indonesia, bahasa Inggrisnya. Nah, itulah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga membentuk sebuah mapping atau gambaran-gambaran seperti ini. Gambarnya berwarna ya, jangan hitam putih. Itulah sekedar pengetahuan awal sebelum kita berbicara tentang mind mapping lebih jauh. Dalam video berikutnya nanti akan kita jelaskan. Untuk itu ini video yang pertama dalam mind mapping adalah gambarnya seperti ini dulu ya. Terima kasih, tunggu video berikutnya. Silakan subscribe, like, dan share. Terima kasih.